Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Mita, perkenalkan nama saya Syifa Sekar dari kelas 1010. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu pasar. Mulai dari pengertian, macam-macam, peran, hingga bentuk pasar. Pertama, pengertian. Apa sih pasar itu? Pasar adalah proses terjadinya penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual, atau bisa dibilang proses terjadinya transaksi jual beli yang dapat melalui non tunai dan tunai. 2. Peran pasar. Peran pasar itu ada 6. Yang pertama, itu ada mengatur kegiatan produksi. Kedua, untuk menetapkan harga dan nilai. Ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Keempat, menentukan jumlah pembeli dan penjualan. Kelima, untuk menentukan stok barang di masa depan atau masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, untuk melakukan sebuah promosi. 3. Macam-macam pasar. Nah, pasar dapat dibedakan melalui beberapa aspek. Yang pertama, melalui jenis pasar itu sendiri. Nah, jenis pasar ada 2. Yang pertama, pasar barang konsumen, dan yang kedua, pasar barang produsen. Nah, pasar barang konsumen ialah pasar yang memperjualbelikan barang-barang rumah tangga seperti sandang, pangan, papan, hingga alat-alat mewah. Nah, sementara pasar barang produsen ialah pasar yang memperjualbelikan barang-barang produsen seperti tanah, tenaga ahli, dan tenaga kerja. Selanjutnya, menurut wujud pasar. Nah, wujud pasar juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, pasar konkret ialah pasar di mana pembeli dan penjual melakukan kontak fisik langsung, atau contohnya seperti pasar swalayan. Sementara pasar abstrak ialah pasar yang terjadi secara virtual, contohnya seperti Shopee, GoFood, dan yang lain. Selanjutnya, pasar juga dapat dibedakan melalui barang yang dijual. Nah, pasar itu biasa dinamakan melalui apa yang mereka jual, seperti pasar ikan, pasar buah, pasar sayur, dan pasar. Nah, selain itu, pasar juga dapat dibedakan melalui waktu jual dan beli. Nah, biasanya itu ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan hingga pasar tahunan. Selanjutnya itu ada menurut tempat. Biasanya pasar dinamakan menurut tempat di mana pasar itu tersebut. Misalkan pasar Cisauk, pasar Serpong, pasar Cicangkal, dan lainnya. Terakhir, melalui luas barang distribusi. Nah, ada pasar nasional hingga tradisional. Oke, yang terakhir kita akan membahas bentuk-bentuk pasar. Nah, bentuk pasar juga ada 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih dari kedua itu? Pertama, untuk persaingan pasar sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah ketika di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga pasar tersebut. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu mempunyai 6 ciri-ciri. Yang pertama, itu banyak penjual, banyak juga pembelinya. Lalu yang ketiga, barang yang dijual bersifat homogen. Yang keempat, adanya kebebasan untuk keluar masuk pasar. Dan yang terakhir, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Dapat kita simpulkan bahwa kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Nah, kebaikannya ialah harga atau produsen tidak dapat memengaruhi harga tersebut meskipun ditambah atau dikurangi jumlah produknya. Lalu kekurangannya atau keburukannya itu barang yang dijual bersifat homogen. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu ada 3 macam, yaitu monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Monopoli ialah ketika di sebuah pasar hanya terdapat satu penjual, yaitu mono artinya satu. Ciri-ciri pasar monopoli. Nah, ada satu penjual, banyak pembeli, lalu barang yang dijual bersifat substitusi atau tidak ada barang pengganti karena cuma satu yang menjual produk tersebut. Lalu yang terakhir, susahnya untuk masuk ke dalam pasar. Timbulan monopoli ada banyak, antara yang lainnya yaitu adanya undang-undang yang ditetapkan dan penggabungan antara kedua perusahaan. Nah, kebaikan pasar monopoli yaitu menghindari produk-produk tiruan dan mendorong penggunaan mesin generasi terbaru. Sementara kekurangannya ialah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Lalu yang terakhir, adanya kesenjangan dalam penghasilan pendapatan. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli ialah di mana ketika di suatu pasar terdapat kurang lebih 3-11 penjual. Ciri pasar oligopoli. Nah, itu ada banyak pembeli namun hanya beberapa penjual. Barang yang dijual bersifat homogen atau bisa juga berbeda. Lalu adanya hambatan untuk masuk bagi perusahaan baru. Lalu adanya saling ketergantungan dan yang terakhir penggunaan iklan yang intensif.
Kebaikan dan keburukan pasar oligopoli. Kebaikannya itu ialah karena adanya mendorong teknologi terbaru, jadi produsen dapat meneliti atau pengembangan produk. Lalu kekurangannya ialah ketika produsen sudah mengeluarkan modal yang lebih, pasar lain akan tertutup dan dibutuhkannya investasi yang besar. Yang terakhir, pasar monopolistik. Pasar monopolistik ialah ketika di sebuah pasar itu hanya ada beberapa penjual namun banyak pembelinya, dan barang yang dijual itu sama namun ada beberapa aspek yang berbeda. Contohnya seperti pasar motor di Indonesia. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Nah, yang pertama, terdapat banyak pembeli dan juga banyak penjual. Lalu yang kedua, barang yang dijual berbeda. Ketiga, produsen mampu memengaruhi harga tersebut. Yang keempat, produsen lain juga mudah masuk ke dalam pasar. Lalu yang terakhir, yang kelima, ialah promosi penjualannya sangat aktif. Jadi dapat kita simpulkan kebaikan dan keburukan pasar monopolistik. Kebaikannya ialah karena penjual itu menjual barang yang sama namun berbeda dalam beberapa aspek. Jadi konsumen juga dapat memilih mana barang yang bagus atau produk yang bagus melalui kualitas dan harganya. Lalu yang terakhir untuk keburukannya itu ialah karena persaingan yang kuat, jadi produsen harus melakukan modal yang besar untuk promosi. Sekian video pembelajarannya, kurang lebih mohon maaf jika ada yang terlewat dan mohon koreksi jika salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.